Kita ingin kembali bicara membahas tentang sejauh mana sebetulnya urgensi dan kepentingan akan meneruskan IKN, membangun IKN, atau sejauh mana sebetulnya bangsa kita membutuhkan ibu kota negara yang baru. Ini menarik untuk kita bahas dan kita bicarakan. Seorang pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap rakyatnya, harusnya dia akan memilih peduli kepada jiwa-jiwa manusia dari negaranya daripada peduli kepada segala hal yang tidak penting. Bagi saya, IKN ini adalah sebuah proyek prestisius yang hanya membawa kepentingan politik pribadi Pak Jokowi. Saya tidak menemukan alasan mendasar, tidak menemukan alasan mendesak untuk kita membangun sebuah ibu kota negara, kecuali alasan-alasan yang terlalu personal dan subjektif dari seorang Presiden Jokowi. Kita kalau bicara tentang mengelola negara, mengelola bangsa, seharusnya Presiden Jokowi lebih peduli hatinya melihat kemiskinan yang terjadi saat ini di negara kita. Masih banyak masyarakat kita yang miskin. Kita mendengar bagaimana pengemudi ojek online yang kemudian meninggal karena memaksakan diri harus menarik bekerja pada saat keadaan sakit karena tidak punya uang untuk makan. Dan itu baru terjadi kemarin. Kita juga mendengar banyak sekali masyarakat kita yang hancur hidupnya karena kemiskinan. Kita mendengar banyak masyarakat kita yang kemudian menjadi bangkrut usaha-usahanya. Kita mendengar masyarakat kita banyak yang menderita karena tidak mampu mencari jalan kehidupan. Kita mendengar tingginya tingkat pengangguran. Kita mendengar bagaimana generasi-generasi muda kita stres mencari pekerjaan. Tetapi dari berbagai banyak masalah ini, belum terlihat Presiden Jokowi secara serius ingin menyelesaikan masalah kehidupan warga negara bangsa ini. Yang ada Jokowi malah mengambil langkah membangun sebuah ibu kota negara yang tidak jelas untuk apa juntrungannya. Kita punya Jakarta, kita punya kota-kota besar yang lain yang layak dijadikan ibu kota, tetapi tidak harus membangun ibu kota baru, bahkan harus dengan merusak lingkungan di Kalimantan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya tidak menemukan alasan apapun yang sangat mendesak, sangat penting untuk sebuah ibu kota baru bagi negara kita. Tapi oke lah, sekarang sudah terjadi. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Saya tertarik kemarin mendengar jawaban Pak Prabowo ketika ditanya oleh wartawan tentang kelanjutan IKN. Pak Prabowo melihat ya akan berkomitmen melanjutkan, menyelesaikan, kalau bisa menyelesaikan, ya mungkin 5-6 tahun ke depan. Kita akan melihat IKN menjadi sebuah kota yang maju, begitulah kira-kira. Tetapi saya pesimis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena tantangan kita ke depan ini tidak mudah. Situasi global tidak sedang baik-baik saja. Negara-negara maju ekonominya sekarang bahkan terancam krisis seperti Amerika dan negara-negara Eropa, Rusia yang menghadapi perang, belum lagi situasi di Timur Tengah yang bergejolak keras. Dan apabila terjadi eskalasi perang di Timur Tengah, maka yang akan sangat terganggu adalah jalur suplai energi, BBM, bahan bakar, termasuk banyak jalur-jalur ekonomi yang sangat berat yang akan terganggu, yang mengakibatkan situasi perekonomian global kita terganggu. Ini adalah hambatan yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo akan mengevaluasi tentang keberadaan IKN. Saya berharap Pak Prabowo tidak usah terlalu fokus dengan IKN. Biarkan saja berjalan dengan pelan-pelan. Kalau memang akan selesai, ya puji Tuhan. Tapi kalau juga tidak bisa selesai, mau diapakan? Saya berharap Pak Prabowo akan fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Karena IKN itu, saya belum menemukan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia secara umum. Ya mungkin ya hanya pekerja-pekerja sekarang yang di sana yang ekonominya bisa meningkat karena punya pekerjaan baru yang continue. Tetapi secara dampak besarnya terhadap bangsa, saya belum menemukan dampaknya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia secara umum. Jadi saya berharap Pak Prabowo fokus kepada program pengentasan kemiskinan, fokus kepada bagaimana membuat masyarakat kita sejahtera, dan tidak usah fokus kepada IKN. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita selesaikan. Banyak sekali kendala dan masalah di negeri ini. Banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan. Dan saya harap Pak Prabowo tidak menjadi subordinat politik, tidak menjadi kuda pekerja bagi Jokowi untuk menyelesaikan
IKN. Mohon maaf saya harus memilih kata supaya jangan menjadi kuda pekerja bagi Pak Jokowi. Pak Prabowo, sekali lagi saya tegaskan, Pak Prabowo jangan mau jadi kuda pekerja bagi Pak Jokowi. Bapak harus menjadi pekerja bagi bangsa ini, pelayan bagi bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini. Karena Bapak punya nurani untuk Indonesia. Jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang ternyata hanya untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi. Kita juga melihat bagaimana belakangan ini saya mendengar desas-desus bahwa di akhir ujung kabinetnya ini, di akhir ujung pemerintahannya, Pak Jokowi masih berhasrat untuk merombak kabinet. Ini adalah pertanda bahwa memang Pak Jokowi sedang mengutak-atik dunia politik kita, sedang melampiaskan kemarahan politiknya, mungkin dendam politiknya, sedang mencoba dia lampiaskan. Katanya akan ada menteri-menteri dari PDIP yang akan dicopot dan diresapel. Tapi entahlah, saya hanya mau berpesan kepada Pak Prabowo kali ini. IKN itu adalah ekspektasi pribadinya Pak Jokowi. Saya harap Pak Prabowo fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, fokus menyelesaikan masalah kemiskinan, fokus menyelesaikan masalah pendidikan, fokus menyelesaikan masalah ekonomi, fokus menyelesaikan masalah pengangguran, fokus menyelesaikan masalah kedaulatan. Abaikan IKN itu untuk saat ini. Kita punya pekerjaan berat untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dan saya harus harap kembali, Pak Prabowo jangan mau menjadi kuda pekerja bagi ekspektasi politik Pak Jokowi. Tunjukkan Bapak adalah seorang patriot bagi Indonesia yang akan membawa kebaikan bagi Indonesia ke depan. Ini adalah pendapat saya pribadi, seorang Ferdinand Huta Hayan, warga negara Republik Indonesia yang mencintai bangsa ini. Salam dari saya.